Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Pernahkah teman-teman melihat seorang tawanan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawanan adalah orang yang ditawan, ditangkap, atau ditahan. Dalam konteks peperangan, tawanan adalah orang-orang yang kalah perang, kemudian ditangkap oleh sang pemenang. Dan sejak saat itu, hidup mereka bergantung kepada mereka yang menangkapnya, hingga mereka dibebaskan oleh orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan anak? Anak adalah keturunan dari seseorang yang hidup dengan bebas, berhak atas kepunyaan orang tuanya, dan dapat membawa nama orang tuanya atau membawa nama keluarganya. Jika teman-teman harus memilih, apakah teman-teman mau menjadi tawanan perang atau menjadi anak seorang raja? Saya yakin pilihannya cukup jelas, bukan? Kita semua ingin menjadi anak raja, hidup bebas, tidak terkungkung, mendapat bagian dari warisannya, dan membawa nama raja tersebut. Bukankah ini pilihan yang kita miliki saat ini? Kita yang adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan, sedang dalam sebuah peperangan rohani setiap hari melawan setan. Dan jika kita lengah, maka kita dapat kalah dan menjadi tawanan setan. Sebenarnya, peperangan besar sudah dimenangkan oleh Raja kita, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Namun, setiap hari kita punya pilihan untuk tetap menang, atau malah kita melepaskan dan melupakan siapa kita, sehingga akhirnya kita dapat ditawan oleh setan. Pertanyaannya tentu, bagaimana setan bisa menangkap kita? Kutipan kita pada petang hari ini dalam buku Mind, Character, and Personality, volume 1, halaman 13, paragraf 3 berkata, setan mengambil alih setiap pikiran yang tidak diserahkan kepada Roh Allah. Dari kutipan ini, kita mengetahui bahwa pikiranlah yang menjadi hal yang diperebutkan, dan setan ingin menawan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran adalah pintu masuk untuk semua tindakan dan perilaku kita. Pikiranlah yang mengatur apa yang akan saya makan hari ini. Perkataan apa yang perlu saya sampaikan kepada orang lain? Kemana saya harus berjalan hari ini? Semua aspek kehidupan kita diatur oleh pikiran. Setan tidak bisa mengatur kehidupan kita sebelum ia menangkap atau menawan pikiran kita. Kabar baiknya, sebagaimana kutipan kita mengatakan, bahwa setan hanya dapat mengambil alih pikiran yang tidak diserahkan kepada Roh Allah. Artinya, ada jalan keluar supaya pikiran kita tidak ditawan oleh setan, yaitu dengan menyerahkan pikiran kita kepada Roh Allah setiap hari, setiap saat. Suatu hal yang kelihatannya mudah, tapi susah. Karena sebagai seorang manusia, menyerah atau menyerahkan bukanlah sifat alamiah kita setelah kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita suka untuk mengontrol, kita suka untuk mengendalikan, untuk membuat keputusan sendiri, dan untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Menyerahkan dan menurut kepada orang lain
adalah hal-hal sulit kita lakukan, karena itu membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kalau kita tidak cukup baik dan memerlukan kepercayaan terhadap suatu hal yang tidak bisa kita kontrol atau kendalikan. Tetapi, hal itulah yang dapat membuat kita menang, karena hanya Yesus saja yang dapat mengalahkan setan. Hanya Yesus saja yang dapat menjaga pikiran kita sehingga tidak ditawan oleh setan. Caranya bagaimana? Mari kita lihat ayat kita pada petang hari ini dalam Roma 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Hanya dengan menyerahkan pikiran kita untuk dipimpin Roh Allah dan menurut kepada pimpinannya, maka kita akan tetap menjadi anak-anak Allah dan bukan tawanan setan. Jadi, marilah kita pada hari ini belajar untuk selalu bertanya kepada Allah dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, sekecil apapun itu. Mari kita belajar untuk tidak bersandar kepada pengertian dan kekuatan kita sendiri, tetapi percaya kepada Yesus, Tuhan kita yang sudah menang dan sanggup menyelamatkan kita. Sungguh sebuah berkat untuk selalu menjadi anak-anak Allah dan bukan tawanan setan. Semoga kita semua dapat belajar untuk merendahkan diri, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan untuk dapat dipimpin oleh Roh Allah. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.